Xavi tanpa Iniesta itu aneh. Iniesta tanpa Xavi itu aneh. Dah. Oke. Riyad Mahrez itu cuma copycat-nya Arjen Robben, jadi sudah jelas yang di kanan itu Arjen Robben. Arjen Robben ada di tim saya itu sebelum masuk lapangan tim saya udah unggul 1-0. Oke, ketemu lagi kita di The Number 10 Show. Saya dengan Median, dengan rekan saya Mirwan di Makassar. Gimana kabar di sana, Wan? Ya, hujan. Hujan. Hujan, mendung. Ya, seperti itulah 2 hari ini cuacanya nggak menentu kayak suasana hati. Halah, apaan? Kayak jombloan anak kuliahan ya. Iya. Oke, kali ini kita akan diskusi sedikit tentang best 11 Pep Guardiola dan nanti disusul dengan best 11 the one and only Jose Mourinho. Karena kebetulan Mirwan ini adalah seorang fanboy sejati garis keras Jose Mourinho. Kali ini kita akan mulai dulu yang pertama dari base 11-nya Pep Guardiola. Jadi seperti yang kita tahu, Pep Guardiola dari karir kepelatihannya sudah pernah melatih Barcelona, Bayern Munchen, dan musim ini masih berlanjut melatih Manchester City. Untuk yang pertama ini kita akan lakukan semacam ini ya, selection based on posisi. Jadi seperti kita tahu kalau Pep Guardiola dia pakemnya 4-3-3. 4-3-3 ini sebenarnya ada kombinasi entah menggunakan striker target utama atau striker murni atau pakai false nine ya. Jadi untuk yang pertama nanti kita akan pilih berdasarkan posisi, kemudian yang selanjutnya kita akan pilih berdasarkan suka-suka kita lah. Kira-kira dari pilihan ini siapa nih yang terbaik nih? Dan formasi mana yang kira-kira mematikan gitu ya? Iya, yang mematikan. Jadi kita nggak tahu misalnya apakah di aktualnya berjalan atau tidak, tapi kita pilih sesuai dengan ini bagus nih gitu kan. Guardiola kalau dikasih blueprint yang hasil coret-coret kita tuh kayaknya rambutnya tumbuh otomatis kayaknya itu. Langsung tumbuh ya. Langsung tumbuh. Oke, jadi dari pilihan pemain selama karir kepelatihan Pep Guardiola di Munchen, di Barcelona dan Manchester City. Di sini kita ada beberapa daftar pemain. Pemilihan daftar pemain ini sebenarnya kita tentukan dari starting 11 yang sering diturunkan ya. Jadi kalau di luar dari ini sebenarnya masih banyak pilihan pemain, tapi supaya tidak terlalu luas atau tidak terlalu membingungkan, jadi nanti akan kita susun dulu berdasarkan posisi 4-3-3. Kita mulai dari belakang ya. Dari kiper Mirwan nih, dari pilihan Victor Valdes, Manuel Neuer, dan Ederson, siapa nih? Kalau aku sih ya Victor Valdes. Iya, karena sebenarnya Victor Valdes itu nggak ada pilihan lain sih di Barcelona. Jadi dia sebenarnya beruntung ada di Barcelonanya Guardiola pada saat itu. Jadi di 3 pemain ini saya cuman bakal memilih antara Neuer atau Ederson. Dan pertimbangan saya kalau misalnya pilihannya di antara 2 itu saya sih cenderung lebih memilih ke Neuer sih. Picknya Neuer itu di Guardiola itu kan 2013-14 tuh. Jadi di sini saya ada komparasi Neuer sama Ederson di usianya yang Ederson picknya Ederson itu kan musim kemarin yang City juara.
Terus usianya 26 tahun, sementara Neuer pas Munchen juara itu usianya 27 tahun. Jadi selisihnya cuma 1 tahun gitu kan. Dan Ya. kalau dari jumlah pertandingannya, Ederson lebih banyak karena memang dia posisinya selain sweeper kiper juga kan. Sweeper kiper. Ya tipikalnya sama Neuer mirip-mirip, cuman Ah, Ederson lebih lebih bisa build up. Kalau Neuer itu lebih ke sweeper kiper. Tapi kalau memilih satu itu pilihannya ke Neuer kalau saya. oke, jadi Karena gini, karena alasannya eh, kenapa Neuer karena waktu itu belum ada kiper yang kayak gitu. Baru Neuer. Jadi pionirnya Neuer dan gelarnya dikasih ke Neuer aja gitu. sebenarnya untuk pilihan di kiper ini eh, hampir sama ya. Kalau dari saya pilihannya, karena misalnya Victor Valdes ini memang keberuntungan aja dia. Dan di masanya Valdes itu backnya Barcelona, kalau bisa dibilang Valdes ini berlindung di ketiaknya backnya Barcelona saat itu ya. Jadi Mm-mm, saya mm-mm. juga bakalan jatuhkan pilihan ke Neuer nih. Jadi nggak ada, kayaknya nggak bakalan ada pertanyaan kenapa harus Neuer. Jadi kalau Ederson memang harus diokuin, selain dari tipikal mungkin dari kiper Brazil, Ya. semua kiper di bawah Pep itu kayaknya memang diwajibkan harus jago passing, bagi bola, build up dari bawah kan. Jadi Iya, tapi Ederson kalau bisa dianu mungkin long ballnya lebih kelihatan ya. Kalau lebih Neuer akurat ya. memang secara uh, Neuer itu mungkin unggul secara overall aja kali kan, Ya, dari kelengkapan dan ada yang unik lah gitu. Oke, jadi Neuer kalau dari kiper kita gimana? sepakat sepakat Neuer. Ah, dari kiper sepakat kita ya Manuel Iya. Neuer. Heeh. Neuer itu ini loh. Kalau dibilang gaya main ya memang mirip sama Ederson, cuman Neuer tuh kayaknya lebih agresif dan Neuer itu nggak jarang bikin orang yang nonton ini kiper maunya apa sih? Maksudnya Deg-degan ya. iya dia kayak suka menantang Suka diri keeping sendiri. bola kan. Iya, itulah. Ya, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya dibilang mungkin kalau misalnya posisi kiper melakukan error pada saat yang Neuer lakukan itu bakal ini kiper goblok banget gitu kan. Karena Hmm, suka keeping bola kemudian potensi untuk melakukan kesalahan besar. Tapi yang jadi pembeda Neuer tuh sejarang melakukan error keeping bola kan. iya, iya, betul. Oke. Yang lucunya ini Ah, Si Neuer itu jadi kiper yang paling sering dibobol sama Ronaldo kan. Padahal Ronaldo sama Neuer itu beda liga. iya Kak. Ronaldo Ronaldo memang kalau kayaknya musim 16 kayaknya 2017 itu. kah yang 17 iya. Iya antara itulah. ketemu Madrid Munchen kan, Mm-mm. yang lagi jadi bulan-bulanannya Ronaldo lah. Oke, posisi kiper kita sepakat di Manuel Neuer. Kemudian di posisi fullback kanan nih ada pilihan Daniel Alves, Philip Lahm dan Kyle Walker. Daniel Alves, Philip Lahm dengan Kyle Walker. Oke. Mm-mm. Dari Mirwan nih, dari tiga pemain ini pilih mana nih? Oh, ini sebenarnya agak tricky sih. Kyle Walker ya tiga pemain yang tipikalnya sama ofensif, tapi cuma Philip Lahm kayaknya yang lebih lebih versatile ya, lebih lebih gampang dipasang jadi back tengah bisa, jadi back kiri bisa, jadi DMF bisa kan. Tapi Oke, Kyle Walker saya rasa belum layak sih dibandingkan sama dua pemain ini. Belum tingkatan Kyle belum Walker di itu levelnya ya. belum ada di levelnya Dani Alves sama peak performance Philip Lahm. Jadi kalau Oke. saya memilih antara Philip Lahm sama Dani Alves, saya lebih memilih Dani Alves. Ini Alves. Ya, Kenapa? uh, Kenapa bukan Philip Lahm? karena oke, Philip Lahm versatile bisa dipasang di mana saja, tapi
yang jadi pertimbangan Dani Alves itu adalah kontribusinya sebagai offensive fullback. Di sini Oke. ada catatan dari 3 musim 2008 sampai 2011, Dani Alves itu konsisten ngasih assist dan dia juga nyetak gol. Sementara Philip Lam dari 4 musim dia juga konsisten ngasih assist dan gol, tapi secara keseluruhan jumlah asisnya Dani Alves itu lebih banyak dari jumlah asisnya Philip Lam. Di musim 2010-2011 saja yang MU dibantai 3-1 kan Ya. di Wembley. Di musim itu Dani Alves mencatatkan 14 assist, 2 gol. Sementara Oke. Philip Lam itu hanya paling banyak dia mencatatkan 4 assist, 1 gol. Dan itu di Ah, usia 29 tahun, sementara Dani Alves 27 tahun. Jadi ada gap umurnya juga nggak beda jauh. Jadi keputusan saya mengambil Dani Alves. jadi kalau pemilihan Daniel Alves ini lebih ke masalah fungsi seorang fullback itu ya, ofensif oke, defensif oke. Ya, betul. Sepakat. Oke. Kalau saya, pilihan saya jatuh ke Philip Lam. Jadi Oke. sekedar disclaimer aja nih ke teman-teman penonton ya. Pilihan Mirwan dan pilihan saya ini murni subjektif, nggak ada misalnya kamu nanti pilih apa, saya pilih apa gitu. Iya, iya, Jadi iya. seperti Ini yang disclaimer, nggak ada kita pengaturan skor kayak Liga 1, nggak ada. jadi sebenarnya dari pilihan pemain ini kita mau pilih yang manapun nggak bakal salah ya. Sebenarnya Ya, semuanya pilihan pemain terbaik. ya. Cuman tergantung kita mau lihat dari sisi mana dulu nih. Jadi pemilihan Daniel Alves tadi lebih kepada fungsi seorang fullback itu ya yang produktif, asis bisa, kemudian kontribusi bertahan penyerangan juga seimbang ya. Yap. Kalau saya jatuh pilihan ke Philip Lam. Kenapa Philip Lam? Yang pertama, Oke. Pasti leadership. bukan, Oh, bukan, bukan. Oke, oke. bukan, ya, bukan. Oke. Jatuh, pilihan saya jatuh ke Philip Lam pertama, uh, mungkin bisa dibilang lebih ke main aman ya. Jadi saya tidak tahu, nanti bisa dikoreksi. Philip Lam ini menjadi pemain setara dengan Renggix yang tidak pernah dapat kartu merah. Mhm. Oke. Ya, tidak pernah dapat kartu merah. Jadi karena di sisi saya permain itu cenderung apa ya, lebih riskan terkait pelanggaran. Nah, Philip Lam ini bisa bermain aman nih, tidak terlalu banyak melakukan tackling, tapi maksudnya tackling yang pelanggaran yang berbuah kartu ya. Ya, ya. Kayak nggak kayak Gary Oke. Neville gitu kan? Gary Neville kan memang barbar dia kan. Ya, ya. Nah, saya nggak bilang kalau Daniel Alves ini nggak bisa bermain aman, cuman dari rekor yang ditorehkan Philip Lam tidak pernah dapat kartu merah selama karirnya, itu kayaknya sesuatu yang apa ya, cuman sekian persen dari beberapa pemain profesional. Itu yang pertama. Mhm. Yang kedua, ini sih lebih ke mengikuti gaya permainan Pep yang biasa sekali-sekali kita pernah lihat. Jadi Pep itu biasanya kadang memainkan kalau bek kanan tuh gak hanya main atas bawah tapi mau masuk ke tengah. Nah, Oke. seperti yang dimention Irwan tadi kan, si Philip Lam ini lebih versatile kan, lebih bisa back tengah, bisa di akhir karirnya malah dia jadi gelandang bertahan kan. Mhm. Betul. Oke, jadi Philip Lam ini selain dari eh, fungsi sebagai fullback naik turun, dia juga bisa difungsikan untuk switch posisi dengan gelandang tengah. Dia bisa masuk ke tengah ataupun ditukar lagi ke fullback kanan gitu. Oke. Bukan Philip Lam itu kayaknya dia sadar kalau kualitasnya dia itu pemain fullback di atas rata-rata kan. Jadi dia kayaknya
dia tahu kapan menggunakan otak, kapan menggunakan otot. Ya, Kalau pemain secara lain itu skill, iya secara skill secara kan skill dia pas-pasan ya. iya, cuma dia tahu kapan pakai otot, kapan pakai otak. Iya. Kalau Daniel Alves memang dia sudah terlahir pemain Brazil yang skillful kan. Jadi Ya, itu nggak bisa dipungkirin. Jadi ini memang nanti akan sedikit memberikan perbedaan gaya bermain. Kalau misalnya menggunakan fullback tipe Daniel Alves, berarti gaya bermainnya nanti bakalan lebih kencang dari sisi sayap sisi dan sayap. umpan crossing kan, Betul, betul. ataupun cut inside bisa aja seperti yang biasa dilakukan pada saat di Barcelona dengan Messi, Ya, wancu-wancu kemudian cut inside ya. ya. Jadi mungkin ini akan sedikit variasi permainnya pasti akan berbeda gitu Oke, iya betul. Mm-mm. kan. Oke. Kemudian kita masuk ke posisi center back yang pertama nih ya. Ada pilihan Charles Puyol, Jerome Boateng dengan Ruben Dias. Mirwan pilih mana nih? Puyol itu mana ya? Puyol, Boateng sama Dias. Puyol itu bagus, cuman sering cedera pada masanya dia, ya kan. Boateng Boateng itu juga kenapa bisa main di Bayern Munchen sih dia pemain itu. Bingung saya sebenarnya kenapa bisa ada Boateng. Dulu kan Munchen Boateng sama Di Daniel situ. Verbuiten kan. Iya, iya sama sempat juga dengan Dante. Dante juga iya pernah jadi ya serba bingung memutuskan antara tiga pemain ini. Kalau Kalau Boateng kan sebenarnya bisa dibilang buangan dari City kan kan dulu sempat di iya City dia. iya pemain yang sebenarnya bejo aja dia di Bayern Munchen gitu. Cuman kalau ngelihat karakternya di sini kan saya juga sempat nyatet ada. Cuman Puyol nggak ada karena dia sudah pada saat dia sudah pensiun dan sekarang cuman ada komparasi antara dia sama Jerome Boateng. Dan Hmm. sebenarnya dua pemain ini tipikalnya mirip-mirip sih. Cuma dari segi pembacaan cara mereka membaca pertandingan, Boateng itu lebih unggul dari Diaz dalam hal interception dan bloknya juga lebih lebih tinggi Boateng dalam satu Uh, tahun terakhir gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau memasukkan Boateng ke dalam skuadnya Barcelona gitu, skuadnya Guardiola gitu, hmm. kita nggak bisa melepaskan Pep Guardiola itu sama Charles Puyol gitu. Jadi Hmm. Puyol itu saya memilih Puyol karena secara keseluruhan dia sama Boateng itu masih ada di bawah levelnya Puyol meskipun Puyol lebih sering cedera kan tapi Dias Dias dan Boateng itu Hmm. belum nggak punya atribut pemimpin yang dimiliki sama Puyol, gimana attitude-nya Puyol di dalam lapangan, di luar lapangan, dan gimana dia jadi mentor ke pemain. Jadi memang harus ada satu pemain di belakang yang bisa ngasih tamparan ke pemain kayak gitu. Kalau jadi Ya. opsi saya Puyol itu beneran beneran subjektif karena dia leader, karena dia tahu dia adalah commanding center back. Jadi keputusan saya Puyol. Oke. Kali ini saya dengan Mirwan sama lagi. Jadi saya juga pilih Puyol. Jadi sedikit ini aja ya, sedikit fun fact dari bukan fun fact sih. Eh, anu eh, dari pengalaman saya. Jadi awal pertama kali saya kenal Puyol Hmm. di main PS nih kan, Hmm. badan kecil kan, rambut rambut keriting kan. Keriting. Nah, jadi awal kenal Puyol itu dari PS sebenarnya. Ya, Cuman karena memang awal pertama kali ini back kecil nih kan. Biasanya kan kalau kita main PS kan untuk back pasti cari pemain yang yang tinggi. tinggi kan, Ya, ya, tinggi, ya, besar gitu kan. ya. Pada saat nonton Puyol ini memimpin Barcelona main, Ya. yang anggapan pemain kecil itu nggak bisa mengimbangi pemain besar tuh salah. Hmm. Jadi dari ukuran badannya itu kalau bisa dibilang saya sempat membandingkan Puyol ini dengan seorang Fabio Cannavaro. Oh ya, 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 ya. Jadi
anggapan pemain kecil nggak bisa heading, nggak bisa body ball dengan striker yang ukuran badannya lebih besar dari dia, itu salah. Jadi kalau Mirwan tadi melihat dari sisi leadership, udah pasti. Kita masih ingat itu zaman El Clasico yang kalau nggak salah Pique atau Yang siapa gitu yang selebrasi ya, dilempar. yang mereka selebrasi terus Iya, langsung ada Pique negur kan? iya. Iya. Ayo kita nggak usah terlalu Mm-mm. langsung ditarik gitu kan. Jadi Mm-mm. itu dari sisi leadership memang nggak perlu dilakukan lagi. Di luar dari misalnya tadi yang sempat di mention Mirwan juga masalah cedera ya. Tapi Ya. kayaknya cedera itu mungkin sudah masuk usia tua, jadi kayaknya rentan cedera dia. Jadi kalau dari saya yang posisi terbaik pertama tetap sama dengan Mirwan, Puyol. Mirwan tadi dari leadership, kalau saya melihat dia seimbang dengan back-back yang body besar, dia juga bisa menghadapi striker yang kecil bisa, karena kalau back yang badannya besar kan cenderung kalau mau menghadapi striker cepat itu kan agak agak kewalahan kan. Mhm. Puyol ini menghadapi striker yang cepat juga bisa dia, karena Bisa ya. didukung posturnya nggak terlalu besar gitu. Ya, dia bisa, makanya dia tandem sama Pique kayaknya pakem, klop banget, soalnya Puyolnya nutup nutup kelemahannya Pique kan, kekurangannya Pique yang agak Ya, lambat. kalau Dias sebenarnya tipe center back yang nggak terlalu lambat-lambat juga, cuman kalau kita lihat dari segi segi konsistensi atau memang ya kita pilih Manchester City, memang kita nggak bisa bandingkan juga ya terkait lama lama bermain, karena sudah pasti Puyol pengalamannya Ya, lebih betul. cuman memang Puyol sudah kita lihat dari awal karir sampai akhir karirnya itu lebih lebih mendingan lah dibanding apalagi Jerome Boateng. Kenapa coba Jerome Boateng bisa jadi inti di Barcelona, di Pep Guardiola, itu sebuah pertanyaan. Kayaknya karena dia juga tertolong kalau main dipanggil timnas Jerman tuh selalu selalu konsisten Selalu kayaknya. konsisten Jadi ya, ya. dia tertolong dengan kejermanannya. Oke, kita masuk ke center back yang kedua. Ya, ada Mhm. pilihannya Gerard Pique, Matt Oke. Hummels, sama Heeh. John Stones. Ya. Pilih mana nih? Eh, Pique, Johnston sama Matt Hummels ya. Oke. Ya, Matt Hummels. Oke, kalau secara overall Hmm? Johnston itu belum 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 bisa itu, belum, masih ada, masih satu level di bawahnya Hummels sama Pique. Oke. Pertama konsistensinya juga John Stones itu masih sering on off, terus pernah cederanya juga, faktor cedera juga bikin dia nggak bisa perform maksimal. Kemudian Hmm. kalau Pique ya dia klop sama Puyol. Kalau milih antara tiga pemain, saya juga jadi di semua, disclaimer dulu ya. Jadi di semua pemain-pemain yang dipaparkan median itu saya bikin komparasi. Jadi apa aja yang perlu dikomparasikan sama Hmm. pemain-pemain sampai layak atau enggaknya dia di squad best 11-nya Guardiola. Kenapa sih Guardiola itu selalu identik sama Ya. Barcelona? Please stop. Oke, jadi komparasi saya di sini adalah Stones, Hummels sama Pique. Di sini Hummels di musim 2015-2016 usianya 26 tahun, Pique Stones 2021 kemarin usianya juga 26 tahun. Tapi dari segi kontribusi, Hummels ini bukan back, sekadar back tengah gitu. Jadi Hmm. dari dia nyetak 2 gol, ada asisnya 2, dan itu adalah bukti bahwa Hummels ini sebenarnya back yang mirip Maguire tipe mainnya, ball playing defender yang bisa baca ritme, baca kapan harus ngasih umpan gitu kan. Dan perbandingannya Stones sama Hummels jelas Hummels di atas Stones. Oke. Jadi tinggal tinggal dua dua pemain ini nih, Hummels sama Pique. Hmm. Kalau saya melihat statistiknya,
Di sini Pique sama Hummels ini Pique lebih banyak merahnya. Pique lebih banyak merahnya dari Eh, segi pressure, Hummels masih menang 9,82. Dari segi tackle untuk ukuran back, Hummels juga masih di atas Pique 2,12. Intercept lebih-lebih, padahal kita tahu sendiri Pique itu kan back yang lambat, harusnya bisa intercept kan, pandai dalam ya, ya. intersepsi. Tapi di sini statistiknya Hummels masih di atasnya Pique. Kemudian bloknya juga masih di atasnya Pique 1,77 berbanding 1,36. Belum lagi clearance-nya. Hmm. Clearance-nya Hummels itu ngalahin Pique 5,3 berbanding 4,9. Jadi Hmm. satu-satunya keunggulan Pique dari Mats Hummels adalah duel Jengkotnya. udara. Oh, udah lihat. Duel udara ya. Kira Pique menang jengkotnya. Pique menang 4,63 berbanding Hummels itu cuma Ah, 3,95. Tapi saya memilih Mats Hummels oke. karena dengan Mats Hummels di belakang skuadnya Barcelona, skuadnya Pep Guardiola, Guardiola lebih banyak punya lebih banyak opsi buat mendikte Ah, pertandingan. Bisa main direct, bisa main hmm. build up, slow build up, dan itu nanti kita lihat aja nanti strikernya siapa nih. Itu ditentukan dari strikernya juga nanti nih. Oke. Jadi ah, Mirwan, kalau dari tadi kita kita ikuti dari awal ya, memang Mirwan dari pemilihan pemainnya coba dikomparasi dari beberapa data. Kalau saya memang eh, melihatnya itu dari sisi lain lah, karena kalau misalnya saya nanti mau pakai berdasarkan data, ya pilihannya yang pertama sama, Sama betul. kemudian ya jadi kurang variasi. Tapi untuk pilihan ini saya tetap pilih Matt Hummels juga. Oke. Cuman pandangan saya berbeda. Saya bukan based on data ya. Jadi Heeh. dari sisi saya itu bukan based on data. Cuman simple sebenarnya kenapa saya pilih Matt Hummels. Matt Hummels itu sudah bermain di dua tim terbaik di Jerman dan dia berhasil. Ya, 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 Simple. ya. Itu aja, ya kan? Ya, ya, Dia ya. sudah main di Munchen, sudah main di Borussia Dortmund. Pique, kalau bisa dibilang nasibnya Pique ini hampir-hampir sama dengan eh Jerome Boateng. si bukan Victor Valdes juga. Dia beruntung di dia beruntung berada di tim Barcelona di masa kejayaannya. Karena kalau misalnya di luar dari faktor umur ya, yang beberapa musim terakhir ini, setelah Barcelona sudah meninggalkan beberapa pemain bintang tuh, eh, kehebatan seorang Gerard Pique sebagai CB itu ya nggak ada bedanya seperti John Oshie. Betul. Ya. Jadi punya badan besar, Mm-mm. tinggi kan, Mm-mm. tapi nggak ada spesialnya kalau menurut saya ya, karena Ya. dulu juga pada saat di masa kejayaan Barcelona ya memang ya lagi bagus-bagusnya aja Barcelona kalau menurut Mm-mm. saya. Jadi dia juga selain sebelum di Barcelona kan dia sempat dipinjamkan ke MU, kemudian Ya. ditarik kembali ke Barcelona. Kalau Ahmad Hummels itu di Borussia Dortmund perform, Bayern Ya. Munchen perform, Mm-mm. timnas Jerman juga perform. Jadi secara mental hujatan-hujatan dari fans Munchen dan Dortmund tuh Dortmund udah ya. dirasakannya kan, Sudah kebal dia ya. udah kebal. Jadi murni hanya itu aja kalau dari saya simpelnya ya. Kalau Iya, Mirwan iya. tadi kasih dari sisi based on data. Lagian juga Tapi kalau Pique. kalau uh, Gimana, 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 gimana. kalau kalau menurutmu pandangan kayak gitu gimana? Iya, itu memang memang sepak bola nggak cuma harus dilihat dari data sih, nggak harus dilihat dari berdasarkan data, tapi harus ada pembanding lain kan. Dan Hmm. statementmu kenapa Pique biasa aja sebenarnya, ya memang itu pada kenyataannya memang pada saat Barcelona di tangan Pep Guardiola itu nggak ada pelapis yang sepadan dengan Pique gitu loh. Hmm.
Ya, Jadi ya. nggak ada back tengah kompeten yang benar-benar bisa mengganggu kenyamanan Pique. Dulu ada saudaranya Ah, Milito, tapi nggak perform juga kan. Rafael Marquez. Iya, Rafael Marquez. Terus Javier Mascherano digeser ke back Hmm. tengah juga belum nggak bisa seperform Pique. Jadi ya memang Pique lagi bejo aja sama kayak Hmm. Victor Valdes. Jadi sepak bola itu nggak harus nggak melulu dilihat berdasarkan data. Memang ya kalau data dan subjektivitas itu ketemu ya berarti memang pemain itu bagus udah. Hmm. Iya ya. Karena Iya, bisa aja kalau dari data dia main-main aman aja misalnya kan kita iya, nggak tahu aktual di permainan itu bagaimana kondisinya. Bisa aja dia melakukan 100% passing komplit tapi di area selama pertahanan. passing itu dia dari pertahanan sendiri kan nggak ada yang Iya, press kan iya betul. nggak ada cerita gitu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fullback kiri nih. Fullback Oke. kiri dari Barcelona ada Eric Abidal, Bayern Mm-mm. Munchen ada David Alaba, Man Mm. City ada Joao Cancelo. Apa nih Oke. Mirwan nih? Eh, uh, Abidal nggak masuk kalau saya. Oh, pilihannya antara dua Masa pemain. ya? Iya, antara Alaba sama Joao Cancelo. Oke. Eh, Oke. Kenapa? Kenapa Abidal? Karena biasa yang sakit itu kah cedera? Bagaimana? Biasa bukan aja. bukan cuma cedera eh, Abidal statusnya pada saat dia di Barcelona sama dengan statusnya Pique dan Victor Valdes. Iya ya. Ya, dulu ada nggak ada kan pemainnya Barcelona bek kiri namanya Giuliano Belletti. Ada back Bek kiri kan dia. kanan itu kan lebih lebih tapi dia sebenarnya posisi aslinya kanan dia. Ya aslinya Cuman kanan. Ya. di kiri. Iya, makanya Kalau itu zamannya dulu itu ada Silvinho Silvino dengan ya. Maxwell. Ya Maxwell-nya yang Inter kan. Ya, Itu ya, tapi siapa tiga pemain itu ya sama aja sebenarnya sama Abidal gitu loh. Sebenarnya nggak beda jauh sama Abidal. Jadi dan oke. apa ya sepanjang ingatan saya Abidal itu bukan bukan ofensif fullback yang menonjol. Dalam Hmm, artian yang ditawarkan sama dia di sisi kiri itu nggak sebanding dengan bek kiri Barcelona beberapa tahun terakhir Jordi Alba misalnya, hmm. ya kan? Abidal itu dibilang kencang juga nggak begitu kencang, mentoknya fisikalnya Dia unggul doang. di fisik sih kayaknya. Ya, unggul di fisik. Hmm, Jadi opsinya tinggal Alaba sama Joao Cancelo. Eh, ya. bingung saya. Saya milih eh Joao Cancelo di Manchester City bek kiri musim berapa? 2 musim terakhir ini. Dua musim terakhir berarti 2021 sama 2122. Ya, Tapi dia digeser ke kanan juga kan? Pernah digeser ke kanan juga ya. kan? Oke, jadi kalau pertimbangannya dua musim terakhir dan kebetulan data saya juga dua musim terakhirnya Cancelo pilihan saya. Ini karena mengacu pada atribut kontribusinya dia sebagai bek kiri sama seperti Dani Alves tadi. Di musim Hmm, 2021 Joao Cancelo itu nyetak 3 assist. Di musim 21-22 dia udah nyetak 5 assist. Alaba oke. di peak performance-nya dia 2015-2016 yang sekaligus musim terakhirnya Guardiola, dia itu cuma nyatet dia cuma meregister 2 assist untuk Munchen. Jadi pilihan saya jatuh ke Cancelo. Meskipun sebenarnya saya lebih pengen Cancelo di sebelah kanan sih, tapi menggeser Dani Alves itu susah banget. Oke. Jadi disclaimer lagi nih. Saya dan Mirwan tuh nggak ada tahu tuh dia pilih yang mana, saya pilih apa. Saya juga pilih yang jatuh ke Cancelo. Jadi kalau bisa dibilang apa ya, alasannya juga hampir sama. Jadi saya milih Cancelo dibanding. Memang agak
apa ya, tipis banget ya antara David Alaba dengan Cancelo. Hmm, Secara secara apa ya, seorang fullback klasik lah yang memang tugasnya itu ya maju oke, mundur oke. betul. Cuman yang ditawarkan Cancelo itu lebih lebih fleksibel. Dia bisa di kiri, bisa di kanan, karena jarang sekali kita lihat seorang bek kanan bisa dipindah ke kiri dan perform. Hmm, Mungkin zaman Dennis Dennis Irwin itu kan dia aslinya seorang kanan. pemain aslinya kanan, kakinya dominan juga kanan. Iya, Jadi karena David Alaba kita nggak tahu kalau misalnya dia digeser ke kanan bisa apa enggak, ya ya, kan? Karena ya. posisi David Alaba itu pilihannya dua. Dia biasanya kalau di Munchen dulu awalnya dia jadi Center fullback midfield. kiri. Awalnya dia fullback kiri, Ya, kemudian dia di tengah dia, di tengah karena dia ya. ngikutin di Swiss. Di Swiss dia Swiss atau Austria ya? Austria. David Alaba Austria. Austria. Iya. Nah, di Austria dia jadi gelandang dia. Nah, Cancelo kita berbicara dari fullback, ya harusnya kan di kanan kiri ya. Hmm, Jadi kalau Cancelo dia lebih fleksibel aja dia. Jadi lebih kasih variasi. Kalau misalnya nih ada yang eh, anggaplah dulu misalnya Daniel Alves-nya Mirwan nih cedera kan, Cancelo bisa nutupin tuh, ya, ya kan. Jadi kalau betul. saya juga sama pertimbangannya kenapa pilih Cancelo, dia bisa kasih variasi lah, bisa di kanan, bisa di kiri. Walaupun memang strategi swap antara fullback itu nggak ada ya, Nggak yang ada, ada tuh winger jarang. ya, Nggak ada, ya. yang ada swap itu atau tukar posisi itu di winger. Ini bukan bicara swap posisi ya, cuman kondisi kalau ada cedera gitu. Iya. Oke, jadi dari 5 pemain yang sudah dipilih ini baru satu nih yang berbeda ya di posisi fullback kanan. Iya ya, cuma beda David Alaba, cuma beda Philip Lahm sama Dani Alves saja. Iya. Iya, iya, iya. Oke, Ini kayaknya eh, akan jadi tricky apa? ini, tengah sampai depan ini kayaknya. Kita sepakat kalau ini formasi 4-3-3 ya. Jadi Iya. satu 4-3-3, tiga gelandang itu satu gelandang bertahan aja. Oke. Oh, berarti yang Ada satunya satu gelandang box to box. bertahan ya. Regista Ya, satunya. ceritanya. Oke. Oke. Ya. Oke. Oke, kita masuk ke tiga gelandang. Di sini ada pilihan eh, 6 pemain ya. Jadi row Oke. yang pertama tuh eh, ada Sergio Busquets, Joshua Hmm, Kimmich dengan hmm. Fernandinho. Fernandinho. Kemudian Oke. yang kedua ada Javier Mascherano, Arturo Vidal dan Rodri. Uh, Mirwan pilih yang mana nih dari dua pilihan yang 6 pemain? oke, cuma memilih salah satunya ya. Ya, salah satunya. Oke. Hmm, sebentar, saya Mascherano, Vidal, Busquets, Fernandinho, Kimmich, Rodri. Oke. Uh. Oke, Mascherano out. Apa? Hah? Kenapa? Enggak, enggak. Dia aneh aja dia dibandingkan sama 5 pemain itu ya. Mascherano out. Dah, Mascherano. Enggak. Eh, udah pernah lihat yang interviewnya Ferguson belum? Yang mana yang pas Yang dia West Ham atau eh Liverpool? bukan di Barcelona. Oh, Barcelona Jadi belum. jadi Kenapa dia? wartawan nanya kan, jurnalis nanya, Eh, kalau misalnya kamu dikasih uang berapapun nih, pokoknya belanja terserah kan, hmm, dan pengen beli satu pemain, siapa yang bakal kamu beli? hmm. Kemudian itu kalau nggak salah interview pada saat sebelum final Champion Barca kalau nggak salah. Oh, yang Kemudian Wembley. Ferguson tuh ngejawab, itu pertanyaan terbodoh yang pernah saya dengar katanya. Ah, Tapi akhirnya dijawabnya juga. Ya, kalau misalnya memang itu ada, saya bakalan pilih beli Mascherano katanya.
So Alex, if the owners of Man United gave you a blank check over the summer and allowed you to bring in any one, just one of Barcelona's team from tonight, who would you sign? That's one of the most stupid questions I've ever heard in my life. What about Mascherano? You test my patience. Nggak, mungkin malam sebelum interview itu Ferguson salah minum. Oke, Mascherano out ya. Mascherano kalau saya out karena dia kan tipikal destroyer kan sebenarnya. Tipikal box to box. Iya, untuk mendikte permainan itu belum nggak seperti Busquets lah. Oke, Rodri musim ini bagus. Statistiknya musim ini bagus, tapi dia masih banyak, masih ada tahun-tahun berikutnya. Jadi untuk sekarang dia nggak masuk juga. Jadi pilihannya tinggal Kimmich, Fernandinho, Arturo Vidal dan Busquets. Saya mau memilih Busquets, tapi nanti coaching nggak setuju. Soalnya kata coach, Busquets itu kan di Barcelona itu cuma karena teman-temannya di Barcelona semua gitu. Jadi dia masuk tim inti juga kan. Jadi Busquets dengan segala hormat, Busquets out juga. Jadi karena gini, saya memilih pemain ini karena saya melihat ada list pemain lagi yang ada di sebelah berikutnya kan. Oke, jadi nanti kita bahas. Oke. Berarti tinggal Kimmich, Fernandinho sama Vidal. Oke. Di sini yang menonjol, tiga-tiganya menonjol sebenarnya. Kimmich itu 1 gol 6 assist, 6 gol 1 gol 6 gol 1 assist, terus Fernandinho 5 gol 3 assist, Vidal itu 4 gol 5 assist. Dari peak performance-nya dia ya, mereka ya. Dan yang menonjol itu sebenarnya Kimmich, karena Kimmich bukan. Yang menonjol sebenarnya Fernandinho, karena Fernandinho di peak performance-nya dia di usia 32 tahun itu masih bisa mengimbangi Arturo Vidal 28 tahun dan Kimmich yang waktu itu 21 tahun. Jadi agak tricky sebenarnya ini. Siapa ya? Oke. Yang dibutuhkan Guardiola di squad ini apa? Fleksibilitas ya. Oke. Oke, kita harus ingat Guardiola itu yang bisa apain aja ya. Ya, setiap pemain itu harus dituntut bisa melakukan bisa main di posisi manapun. Jadi tapi tiga-tiganya bisa. Sekedar info aja bagi teman-teman penonton, Joshua Kimmich ini posisi aslinya tuh fullback kanan kan awalnya. Fullback kanan ya. Fullback kanan. Jadi seperti kita tahu Pep ini sebenarnya ada melahirkan beberapa pemain yang posisi awalnya itu dirubah, seperti ya Philip Lahm kan, kemudian Javi Martinez tuh awalnya DMF dibikin jadi CB kan. Jadi, betul. Mascherano tuh zamannya dia kalau nggak salah ya. Mascherano zamannya dia. Jadi CB gitu kan. Jadi kalau Joshua Kimmich ini dari RB dia nih, kemudian jadi DMF. Oke. Vidal. Arturo Vidal. Kenapa Vidal? Arturo Vidal. Oke. Arturo Vidal karena yang pertama rambutnya dia. Udah langsung takut orangnya. Ya. Nggak ada yang mau berhadapan dengan Ultraman di lini tengah. Oke, terus yang kedua statistiknya Vidal dengan Fernandinho dan Kimmich sebenarnya hampir sama, cuma saya lebih lihat produktivitasnya dan
Dan mungkin sebenarnya kalau kita lebih detail lagi untuk intercept dan tackle atau bloknya mungkin kayaknya Vidal juga masih di atasnya Fernandinho, tapi nanti kita tampilkan di layar lah detailnya mereka berdua ini lebih bagusan mana. Cuman saya subjektif memilih Vidal. Kenapa nggak Fernandinho? Tadinya saya mau ngambil Fernandinho, tapi di opsi berikutnya itu ada Xabi Alonso dan Kevin De Bruyne. Jadi saya harus menyisakan satu tempat buat dua pemain itu, dan ada Xavi juga gitu loh. Jadi Fernandinho lepas. Vidal itu buat menjaga kedalaman antar lini aja dan bikin takut pemain lawan udah. Oke, di posisi ini pilihan saya jatuh ke Sergio Busquets. Wah. Sergio Busquets. Jadi kalau Mirwan tadi memang pilihannya jatuh ke Arturo Vidal untuk pertama mengamankan posisi pemain di list berikutnya, kemudian menjaga bermain secara sisi psikologi, jadi nakut-nakutin orang lah kan. Jadi kalau saya milih Sergio Busquets ini, kalau bisa dulu Ferguson bilang kasih saya Zinedine Zidane dan 10 yang lain 10 batang kayu, saya bakalan menang katanya kan. Kalau saya Busquets tuh posisinya Zidane yang kayaknya apa ya? Memang kalau karakter dibilang berbeda ya antara Vidal dengan Busquets. Busquets itu bukan seorang destroyer. Betul. Busquets juga bukan tipikal yang misalnya pada saat dibutuhkan bermain keras dia nggak bisa tuh. Iya. Cuman kenapa saya pilih Busquets? Busquets inilah jadi apa ya, betul-betul penyambung lah antara belakang ke depan. Cara skill Busquets itu kalau bisa dibilang apa ya? Kalau dia melewati pemain kadang kok bisa ya? Padahal biasa aja gerakannya kan. Iya. Kalau misalnya kayak pemain lain yang skillful gitu kan, memang dia butuh gerakan banyak ngelewatin kan. Busquets itu dengan satu tipuan gerakan kemudian bisa ngelewatin tuh, kemudian kasih umpan terobosan. Kalau misalnya dibilang masalah di lini belakang tuh antara Puyol dengan Hummels. Jadi saya pilih Puyol dan Hummels karena sudah percaya betul lah itu sama Puyol dan Hummels. Jadi saya nggak butuh gelandang bertahan yang kuat-kuat banget bertahan. Kecuali kalau misalnya di belakang itu ada Boateng kan, itu memang bagus betul. Karena covernya harus ada dulu nih kan. Iya. Nah kalau Busquets memang kalau secara bertahan kalau bisa dibilang lebih bagus Vidal kan. Iya. Yang saya lihat dari sisi Busquets itu masalah efektivitas passing dan penyambung betul-betul murni box to box lah, yang menyambungkan belakang dengan depan. Ya, Busquets itu kayak ini Michael Carrick sebenarnya. Iya. Kayak Simple aja dia simple, kan. Visinya yang tinggi kan. Iya. Dia bisa baca ruang kalau Busquets itu tahu kapan ngumpan ke depan, kapan ngumpan mendikte permainan. Oke. Berarti sudah dua yang beda, menarik ini. Sudah ada yang beda ya. Oke. Kemudian masuk ke gelandang kedua nih. Ada Xavi Hernandez, Xabi Alonso dan KDB. Oke, ini bisa nggak sih kita masukin tiga-tiganya langsung aja di situ? Berat loh ini. Ini pilihan yang paling berat loh. Di sini yang catatan saya Xavi, De Bruyne sama Xabi Alonso. Kalau tiga-tiganya dikomparasikan, Xabi Alonso out.
Dan Dari saya statistik data ya. iya dari statistik datanya Xabi Alonso out, dan saya juga Oke. saya sebenarnya suka dengan Xabi Alonso dari dia masih di Liverpool. Cuman karena sudah ada Vidal di belakang yang sudah bisa menjaga kedalaman antar lini, dan meskipun Vidal itu passingnya nggak seakurat Alonso, tapi ya Vidal bisa lah main jadi kayak dua pemain gitulah, bisa kage bunsin lah dia kiri kanan. Jadi Alonso out. Oke. Di sini Xavi sama De Bruyne sama-sama raja asis ya kalau menurutku. Ya. Xavi di musim 2008-2009 yang Barcelona juara champion itu dia ngegolin 6 tapi ngasih asis 19. Terus di musim berikutnya dia masih konsisten dengan 2 digit asis. Di musim 2010-2011 juga masih konsisten dengan 2 digit asis meskipun menurun dari 13. Terus yang musim 2011 itu cuma 11 asis. Sementara De Bruyne itu raja asis tapi dia tajam juga di depan. Di peaknya dia di musim 2017-18 usianya 26 tahun, sementara Xavi di 3 musim yang tadi itu usianya 28, 29, 30. Jadi gap umurnya juga nggak terlalu jauh kan. Nah di usia 26 tahun di musim 2017-2018 De Bruyne itu ngegolin 8 dan asisnya 16. Oke. Keputusan saya adalah gini, kepada fans Barcelona jangan hakimi saya, jangan bully saya, karena gini. Karena begini, Xavi itu nggak bisa, menurut saya Xavi itu tandemnya itu cuma bisa Iniesta. Udah, titik. Xavi tanpa Iniesta itu aneh. Iniesta tanpa Xavi itu aneh. Udah. Oke. Jadi Berarti kalau misalnya milih Xavi harus ada Iniesta tuh nanti gitu ya. Jadi kalau milih Xavi harus Iniesta yang temannya dia di tengah. Gitu. Ya kan? Oke. Kalau saya milih Xavi sekarang berarti nanti saya harus memilih Iniesta. Artinya saya harus mengorbankan David Silva dan Thiago Alcantara, iya kan? Oke. Kevin De Bruyne. KDB. Ya. Maafkan saya fans Barcelona. Oke. Saya tidak bermaksud apa-apa. KDB. Jadi kalau tadi ini disclaimer dulu. Ini saya cuman ngambil performa di klub ya, bukan di negara. Kalau di negara lain cerita lagi ya, di timnas lain cerita lagi. Ini cuma performa di level klub. Oke. Tadi kalau Mirwan pilih KDB ini yang pertama membandingkan dari statistik ya, asis oke. Produktivitas gol juga oke. Oke, ya. Jadi pilihan saya juga jatuh ke KDB. Iya. Jadi yang pertama atribut seorang Xavi itu sama KDB sama-sama kalau dibilang hiperbola yang pengumpan pembelah lautan lah kan? Ya. Umpan antar kabupaten. Iya, yang pokoknya yang kalau misalnya dibilang mau disejajarkan masalah umpan-umpan ya KDB, Xavi, Fabregas, ya mereka lah umpan-umpan yang bisa nggak terduga lah itu gampangannya kan, terduga. Cuman yang memang yang disampaikan Mirwan juga masalah produktivitas gol, KDB lebih unggul nih dibanding Xavi. Kita nggak tahu apakah karena dulu di zamannya Barcelona memang sudah terlalu banyak pemain Barcelona yang bisa punya kemampuan cetak gol tinggi. Akhirnya ya tugas Xavi itu hanya sekedar sebagai yang menyuplai lah kan, ya, yang suapin depan kan.
Ya. Cuman kalau yang penilaian saya yang memang kalau bisa dibilang aneh gitu, kenapa saya pilih GDB? Saya nggak mau lini tengahnya nanti nih pemain Barcelona Barcelona semua. tiga-tiganya. Iya, saya nggak ada masalah juga dengan pemain Barcelona, cuman kayaknya kalau nanti tiga-tiga Busquets, Xavi, Iniesta Iniesta, tuh, ya. aduh, Iya. ini kita bukan mau bikin best 11 Pep Guardiola, tapi best 11-nya Barcelona ini nanti. Iya betul. Iya betul. Jadi kalau dari saya itu, kalau Mirwan tadi dari sisi datanya sudah cukup rinci ya disampaikan. Kalau saya KDB karena masa karirnya KDB juga kalau dibilang naik turun ya, nggak sempat masa kelam di Chelsea, kemudian Ya. Wolfsburg. balik lagi kalau nggak salah Wolfsburg kan ke Jerman kan, kemudian nggak tahu bagaimana bisa dilihat lagi dan balik ke Inggris nih, ke City dan kasih performa bagus. Jadi saya kasih poin plus dari KDB itu pertama dari sisi gol dan dari sisi bervariasi aja. Iya, dan ini juga sih kalau dari segi gaya main KDB itu lebih luas gaya gaya mainnya. Dalam artian umpannya KDB itu bisa dia bisa diagonal pass, dia bisa through pass, dia bisa simple pass. Kalau Xavi dari peak performance-nya dia di Barcelona itu kan kita sering melihatnya dia cuman one two pass dengan Iniesta dan Busquets kan. Iya, iya. Ya karena memang superiornya Barcelona pada saat itu memang tiki taka itu. Tiki takanya porosnya di tiga itu kan. Iya, porosnya di tiga itu. Jadi kita mungkin Xavi juga bagus dalam hal diagonal pass, cuman lebih menonjol ke tiki takanya dia. Oke. Ya udah berat ini, berat. Oke, kita lanjut ke gelandang yang terakhir. Oke. Ada pilihannya, ada Andres Iniesta, Thiago Alcantara dan David Silva. Irwan pilih mana nih? Oke, karena Xavi sudah keluar, jadi ya teman sejulinya juga harus keluar gitu. tapi sebenarnya enggak. Dari Thiago sama David Silva dan Iniesta itu yang sebenarnya layak dibanding 1-2 itu antara David Silva sama Iniesta sih kalau menurut saya ya. Meskipun Thiago di usia 21, 22, 23, 24 tahun yang pas dia di Barcelona Munchen itu torehan assist dan golnya juga di atas rata-rata dan di usia yang pada saat itu masih muda kan. Tapi Iniesta masih lebih superior dari Thiago. Cuman masalahnya yang jadi pesaingnya Iniesta adalah David Silva. David Silva itu katalisatornya Manchester City dari eranya Pellegrini. Jadi mencoret David Silva dari Manchester City atau dalam artian meskipun Guardiola masuk 2016 tapi David Silva masih jadi inti dan di musim 2017-2018 David Silva nyetak 9 gol dan 11 assist, sementara Iniesta pada musim 2008 sampai 2011 meskipun perannya dia lebih ke depan tapi kontribusi asisnya ke Barcelona itu nggak pernah di atas 2 digit. Mentok 8 assist bagi yang dicatat Iniesta pada saat musim 2011. Jadi dan golnya Iniesta juga cuma 8, sementara David Silva di satu musim 2017-2018 itu golnya 9, asisnya 11. Jadi ya David Silva pilihan saya di tengah. Jadi Anda mau mengkhianati nih sebagai fans United memilih dua pemain City nih di tengah. Saya nggak ada masalah memilih pemain Manchester City asal bukan pemain Liverpool. Oh gitu. Iya. Untung aja sini kan. Mungkin musim depan Pep bakal ngelatih Liverpool. Terus Klopp pindah ke City gitu. Oke, kalau dari saya
apa ya? Nggak ada kata lain, saya harus milih Iniesta. Iniesta. Oke. Iniesta. Karena memang kalau dari yang disampaikan Mirwan tadi dari segi statistik data ya, eh, dari data itu kalau misalnya kita bandingkan pada saat nonton Iniesta pegang bola, Ya. itu kalau bisa dibilang ini orang harusnya jadi pemain Brazil. Apa ya, Mm-mm. dari untuk lewatin pemain ya. Sedangkan walaupun memang bukan pakai trik-trik yang skillful ya. Bukan. Jadi kalau bisa kita bilang ya zaman-zaman masih aktif jadi main Iniesta nih kita nggak bakalan apa ya, akan sering kita lihat foto-foto Iniesta dengan posisi dikerubungin pemain gitu kan, 5-6 pemain Iniesta di tengah tuh kan. Kalau misalnya kita lihat itu seorang Lionel Messi itu sudah Hal yang ya biasa. hal yang biasa gitu kan. Tapi Iniesta tuh kalau misalnya dibilang dari inilah dari atribut profil pemain, badan kecil kan, Hmm. muka. Dulu awal pertama kali saya kira dulu ini pemain Asia, putih-putihnya kan, bukan Mm-mm. pemain Spanyol nih kan. Ya. Tapi eh, kalau misalnya sudah pegang bola kemudian di pinggir lapangan, paling ingat itu Barcelona lawan Chelsea. Mm-mm. Saya lupa musim berapa itu yang dia kalau setiap sudah di pinggir lapangan sudah mau out ini bola masih bisa aja Mm-mm. digeser tuh dikit-dikit Mm-mm. gitu kan, Betul, betul, dikit-dikit gitu kan. betul. Kemudian dribble bolanya jadi saya nggak bisa meninggalkan Iniesta di list ini, harus masuk dia. Oke, Jadi oke, 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 terlepas oke. terlepas dari misalnya apakah Iniesta ini bisa bisa apa ya, bisa bermain bagus tanpa Xavi Hernandez. Mm. Jadi untuk sosok Iniesta itu eh, suatu yang harus dimasukkan di formasinya Pep Guardiola. Itu Itu sebenarnya menurut saya. pertanyaan besar sih. Bisa nggak Xavi Nah, Iniesta main tanpa Xavi gitu? ya itu Atau bisa menjadi nggak satu. Iniesta main tanpa Sergio Busquets? Ah, cuman karena memang si David Silva apa ya, keunggulannya memang aku setuju tadi yang bilang Mirwan, dia mau dipelatih siapapun dia tetap jadi pilihan utama kan. Hmm. dan dan karirnya juga nggak seperti Juan Mata, kalau bisa dibilang singkat ya, apa masa jayanya Ya, di Chelsea. di Liga Inggris pada Iya, masa di Chelsea aja dia ini kan. Kalau David iya. Silva memang keluar masuk pelatih dia masih tetap unggul. Silva juga itu Oke. kayaknya dia bisa dibilang jenius karena gen Ah, Jepangnya kayaknya. Orang tuanya kayaknya Jepang apa ya? Ibunya kalau nggak bapaknya gitu. eh, Cuma ya Iniesta balik lagi ke yang tadi kamu sebutin. Ya Iniesta itu hmm, punya magisnya tersendiri, punya hmm, punya trik yang sebenarnya orang sampai bingung kok bisa gitu si pemain kayak eh, Iniesta ini melakukan hal seperti itu. Jadi ya Iniesta, ya saya sepakat. Maksudnya oke lah Iniesta di situ. walaupun sebenarnya kalau kita lihat di game-game di PS misalnya di FIFA tuh nilainya dia nggak terlalu besar-besar kan. Mm-mm, mm-mm. Tapi kalau main di realnya itu yes, ada aja sesuatu yang kok bisa gitu ya kan. Ya, ya, betul. Oke, kali ini kita sudah beda lagi ya. Kalau Mirwan tadi pilih David Silva, saya pilih Iniesta. Kita masuk ke Mana ini? 3 pemain pilihan depan nih. Uh, Yang pertama ada Pedro Rodriguez, oke, kemudian Frank Ribery, kemudian oke, sama Raheem Sterling. oke. Siapa nih Mirwan? Oke, Pedro Oh, out. Pedro out. Karena apa ya? Ya Pedro bisa dibilang juga lagi beruntung aja dilatih Pep Guardiola. gitu. Oke, oke ya.
Jadi Eh, pilihannya antara Ribery sama Sterling. Kalau kita membandingkan dari kebutuhan dan taktikalnya Guardiola, sebenarnya Sterling itu lebih dibutuhkan di pemilihan taktiknya Guardiola kan, karena Guardiola itu harus menuntut pemain bisa main di posisi manapun dan pemain itu harus bisa mengikuti hmm, instruksinya dia. Cuman eh, di sini saya agak jauh sih gap perbedaan umurnya antara antara si Ribery sama Sterling di perbandingan saya hmm, perbandingan 25 dengan 30 tahun. Cuman Ribery kan peak performanya itu di musim 2013-2014. hmm, Sementara Sterling musim kemarin. Dan kalau melihat kontribusinya ke tim, Ribery itu nggak hmm, cuma sebagai winger dia nggak cuma jago ngasih assist tapi juga ngasih gol. Sementara Sterling di sini dia cuma 7 assist di musim 2021. Ribery itu 10 assist, 10 gol. hmm, Jumlah gol keduanya sama, 10 gol. Ah, hmm. saya karena 2013-2014 itu lagi bagus-bagusnya Pro Evolution Soccer dan saya sering pakai Bayern Munchen dan saya tahu gimana licinnya Ribery di sebelah kiri, jadi saya pilih Ribery. Ribery ya. Ya. Kalau Ribery ini Sterling Ribery ini bagus, di cuma kanan apa dia di nggak kiri? konsisten. Sterling Kiri bagus ya. cuma iya, kiri kiri Oke, kiri dia. Sama sebenarnya posisinya sama Sterling kiri juga. oke. Saya kira tadi bakal pilih Sterling karena lebih Lebih Manchester City. Iya kan di kiri semuanya sudah City nih kan. Iya. Link up ini kan. Iya, Oke. link up. Oke, kalau saya memang jatuhnya ke Ribery juga. Pilihan saya malah justru tapi bedanya Heeh, bedanya heeh. Sterling tuh out dari saya. Oh, karena Sterling tuh out. hmm, Ini pemain nggak ada bedanya dengan Octomaniani kalau menurut saya. ya benar juga sih ada benarnya, ada benarnya. Jadi kenapa? Jadi pilihannya sebenarnya antara Ribery dengan Pedro. Mm-mm, Pedro Rodriguez mungkin kalau bisa dibilang dia beruntung aja di masa itu. Dia melewati masa terbaik dengan Messi, dengan mm-mm, Samuel Eto'o, dengan mm-mm, Ronaldinho, mm-mm. Thierry Henry, Iya, Zlatan Ibrahimovic, kan? iya. Pemain terbaik tuh ada sama dia. Cuman, jadi saya memang tetap pilih Frank Ribery. Awal mulanya saya agak berat pilih Ribery dibanding Pedro itu. Yang pertama, ini tergantung ke pemain selanjutnya yang akan saya pilih. Oke, Oke, oke. jadi Ribery memang ya dia yang di kiri. Kalau Oke. Pedro di kiri bisa, di kanan bisa, Iya, betul, betul, betul. Ya, ya. ya. Cuman pemain selanjutnya saya nggak butuh, saya nggak perlu orang yang bisa di kanan di kiri. Tahu saya siapa pemain itu. Memang anehnya ini pemain selanjutnya tuh dia nggak butuh tuh orang yang serba bisa karena dia pokoknya situ aja udah. Gitu kan. Jadi eh, memang kalau misalnya yang pemain selanjutnya itu nggak ada, saya bakalan pilih Pedro dibanding Pedro. Ribery. Iya, iya, iya. Karena Ribery memang dia kayaknya di Munchen itu dia selalu di kiri aja dia kan. Selalu di Kak kiri ya. inside kan, Iya. masuk ke kotak penalti, entah kasih assist atau langsung cetak gol. Mm-mm. Jadi memang ya ini dikorbankan nih Pedro. Kalau Sterling yang pertama
nggak suka aja ini sama pemain. Pertama dia dari Liverpool, kemudian pindah ke City, lengkap lah sudah, ya kan? Apa mau coba diharapkan? Belum lagi cara larinya ya kan? Kayak Gitu ya. bebek. Pantat ketinggalan kan? Iya. Jadi Sterling nggak masuk Memang kalau dia dibilang sesuai kebutuhannya Pep, bisa di saya bisa masuk ya, oke sih. Cuman saya nggak terlalu suka kalau dari sisi kebutuhan Pep, oke, tapi kalau dari saya kurang terlalu suka nih sama Sterling nih. Oke, oke. Oke, yang selanjutnya pemain depan kedua pilihannya ada David Villa, ada Arjen Robben, sama Riyad Mahrez. Sebenarnya David Villa itu kalau saja tapi dia juga nggak bakal bisa masuk sih ya kalau misalnya dia dipasang jadi striker depan. Nggak cocok, nggak bakal dapat tempat dia kalau misalnya mau dibandingkan sama Messi, Lewandowski, Aguero, Eto'o, Muller sama Bernardo Silva kan. Riyad Mahrez itu cuma copycatnya Arjen Robben, jadi sudah jelas yang di kanan itu Arjen Robben. Jadi kita nggak usah panjang lebar lah ya, Nggak usah panjang terlalu lebar, itu banyak kita sepakat. narasi-narasi, langsung Iya. aja lah ya. Iya, kita terpanjang narasi. Ribery Saya tanpa juga. Robben itu absurd, aneh. Jadi ya. Jadi kalau saya bisa bilang misalnya Arjen Robben ada di tim saya itu sebelum masuk lapangan tim saya udah unggul 1-0 kan. Dan golnya sudah bisa dipastikan. Yeah. Lari dari sisi rem kanan. Masuk. Rem dikit kan, syuting kan. Yang bikin PES 2013 menarik dimainkan itu pakai Munchen ya itu sih sebenarnya. Ribery bisa licin banget di kiri, Robben di kanan juga kayak gitu, tinggal placing aja udah gol. Jadi itu sudah nggak, bukan perdebatan di sisi kanan itu siapa yang sudah ketahuan siapa orangnya. Iya, langsung aja lah ya, nggak usah panjang lebar ya kan. Iya. Oke, kita masuk ke pemain terakhir nih. Jadi untuk yang pilihan yang pertama ini kita nggak masukkan Messi, Lewandowski dan Aguero karena ini pemain sudah lain cerita nih, masuk, nggak boleh nih kita bandingkan nih karena berdosa kita nanti. Jadi kita keluarkan dari list pilihan. Jadi kita sisa mau pilih antara Samuel Eto'o, Thomas Muller dan Bernardo Silva. Memang Bernardo Silva ini kalau bisa dibilang kurang masuk ya dari sisi tipe pemain karena ini nanti kita pilihannya untuk striker yang terakhir lah. Tapi saya tidak tahu misalnya siapa tahu Mirwan mau ngambil gayanya Pep yang false nine atau bagaimana kan. Nah, cuman memang kalau Bernardo Silva ini karena dari pilihan pemain City hanya dia lah terakhir yang bisa disandingkan lah. Jadi kenapa bukan Gabjes? Kenapa bukan Gabjes? Gabjes tuh dia lebih ke cadangan sih kalau misalnya dibilang. Jadi jarang dimainkan jadi starter. Kalau misalnya saya lihat kalau City-nya Pep tuh kalau masih ada pemain lain ya nggak usah Gabjes. Kalau betul-betul sudah nggak ada pilihan baru tuh main dia kayaknya. Iya. Oke. Itu sih kalau saya lihat sih. Oke. Apa nih kira-kira? Muller ya yang satunya. Thomas Muller ya. Thomas Muller. Saya meskipun Guardiola kalau main pakemnya seenggaknya bisa false nine, tapi terlepas dari kondisi di sebenarnya Guardiola dan Eto'o nggak begitu klop, nggak seklop Eto'o Mourinho ya kan. Saya milih Eto'o di striker. Milih Eto'o karena Ribery sama Robben itu sudah cukup buat jadi momok
buat lini belakang. Jadi kalau kita bisa nambah satu lagi momok yang benar-benar bisa main di kotak penalti, kenapa enggak gitu. Dan Eto'o itu adalah pemain yang cocok buat predator di kotak penalti. Itu juga dibuktikan di kontribusinya di Barcelona di musim 2008-2009. Dia nyetak 30 gol dari 36 pertandingan. 30 gol, 36 pertandingan, dan 4 assist. Jadi pilihan saya di Eto'o. Di Eto'o? Ya, Samuel Eto'o. Jadi ya siap-siap aja lah berdoa tim lawan ketemu Ribery, Robben, sama Eto'o. Kenapa nggak pilih Muller? Muller bagus. Link up play-nya juga kalau sama Ribery juga bagus kan. Tapi saya pengen ngasih ketakutan tambahan buat back lawan. Dan Eto'o itu picknya Eto'o itu momok banget buat back manapun, termasuk Rio Ferdinand. Saya masih ingat itu penaltinya Ronaldo gagal, terus habis itu Barcelona counter attack, Eto'o dapat suplai bola dari kanan dan gol. Dah, apa yang diharapkan? Jadi ya Eto'o kencang, jadi ya prolific juga, shootnya juga akurat, jadi Eto'o. Eto'o ya, oke. Jadi kalau kali ini saya dengan Mirwan nih berbeda nih. Wow. Saya pilih Muller. Karena? Yang pertama, saya sudah punya 2 sayap yang punya kecepatan. Saya setuju kalau Eto'o itu atributnya dia bukan striker lambat, kenceng dia. Ya. Kan. Cuman karena saya sudah punya Ribery dengan Robben nih di kanan sama di kiri, saya mau striker saya itu cukup nunggu di depan gawang udah. Nah, saya nggak tahu Eto'o itu dari sisi duel udara bagaimana. Cuman kalau misalnya dilihat secara sekilas, saya lebih mengunggulkan Muller. Kalau hanya di sekitar kotak penalti ya, memang Eto'o, kecuali kalau misalnya saya punya winger kanan kiri ini average nih, yang agak-agak biasa nih kan. Karena Eto'o kan bisa main sayap juga dia kan, nggak hanya bisa di kanan. Karena yang lawan final champion kah lawan Arsenal tuh, yang itu final atau semifinal ya, yang golnya Eto'o lah. Dia kan itu beroperasi di sayap kanan dia itu di musim dengan masih dengan Pep Guardiola. Jadi saya pilih Thomas Muller. Yang pertama, Thomas Muller bisa jadi seorang target man. Itu yang pertama, karena dari sisi postur bisa, dari sisi heading bisa. Yang kedua, Thomas Muller bisa juga sebagai pemantul bola. Jadi saya sudah percayakan Robben 1 gol untuk dia. Jadi striker utama saya ini mau duduk-duduk juga nggak masalah. Pokoknya gimana cara ngelihat Robben, udah umpan cut inside gol udah. Jadi kalau bisa dibilang nih, striker utama ini yang saya pilih ini sebagai pelengkap supaya menggenapi aturan FIFA, yaitu 11 pemain. Sebenarnya kalau misalnya tanpa ini pun udah bisa. Jadi Eto'o yang punya atribut pemain cepat sia-sia. Jadi karena sudah punya dua yang kencang-kencang nih, jadi di tengah ini nggak terlalu dibutuhkan lagi. Jadi Thomas Muller yang pertama lebih unggul dari duel udara, yang kedua bisa jadi pemantul bola, yang ketiga bisa juga mengakomodir strategi false nine-nya Pep Guardiola, karena dia bisa juga bermain di belakang striker kan. Iya. Kalau kayak sekarang nih ya dia di belakangnya Lewandowski kan. Iya. Tapi bisa juga di depan. Gitu. Iya.
Oke, jadi dari pilihan kita ini ada berapa yang berbeda nih? Satu Daniel Alves, Philip Lam, Heeh. kemudian Arturo Alvidal, Vidal, Busquets, Busquets, Iniesta. Iniesta, David Silva, Hmm. kemudian Eto'o. Eto'o Empat. sama Muller. Empat ya. Empat. Oke. Oke, kira-kira dari saya dan Mirwan begini pilihan pemain dari best 11 selama karir kepelatihan Pep Guardiola. Mungkin dari teman-teman penonton ada yang berbeda. Eh, Bisa dikomen lah kira-kira dari beberapa pendapat kami berdua tadi mungkin kayaknya nggak kayak gitu. Memang ini murni murni subjektivitas ya. Jadi nggak ada karena nggak bisa menjamin juga ini kalau ini kita pilih aktualnya bisa eh, dikdaya lah kan, tapi nggak tahu Iya. juga gitu. Mm-mm. Jadi untuk yang pertama ini kita pemilihan pemainnya berdasarkan pakemnya Pep Guardiola 4-3-3. Yang pertama tadi ada Philip Lam, eh, kemudian Mirwan pilih Daniel Alves dengan eh, argumennya masing-masing lah. Kalau Mirwan tadi dia lebih menawarkan dari sisi statistik data. Kalau saya mungkin yang lihat sekilas saja, sekilas saja. Cuman nih kalau misalnya Mirwan nih kan Hmm. dari pemain yang tidak dipilih yang ah, harusnya ini ada nih di timnya siapa nih satu Xabi pemain? Alonso. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Iya. Iya, Xabi Alonso. Berarti memang fans Barca tuh cocok dihujat Mirwan. Kenapa nggak Xavi Hernandez dimasukkan? Jangan hujat saya dong. Kalau saya Xavi Hernandez sih. Supaya ada tandemnya Iniesta ya. Iya, kalau Iya, iya, saya iya. Xavi Hernandez. Xabi Alonso memang kalau misalnya pemain yang cool gitu kan, biasa aja. Mm-mm. Memang cocok dibilang pemain yang underrated lah ya. Mm. Kurang terlalu naik karena memang ini pemain juga kalem-kalem aja di luar lapangan juga kalem, nggak Iya. macem-macem kan. Iya. Akhirnya jadi kayak gitu. Oke, kalau Mirwan dan Xavi Alonso, kalau saya Xavi Hernandez sih kalau misalnya Ya. disayangkan nggak bisa Supaya masuk. bisa dipertemukan dengan sejolinya Andres Iniesta, Lujan. Oke, untuk yang part 1 lah kita bisa bilang nanti ini mungkin pilihannya formasinya nanti ini. Nanti kita akan lanjut ke part selanjutnya yaitu pemilihan pemain berdasarkan formasi suka-suka. Jadi kalau Oke. kita ngikutin pakemnya nih. Selanjutnya tetap kita akan pilihannya dari pemain-pemain yang pernah dilatih Pep Guardiola dengan pilihan formasi kita sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke base 11-nya Mourinho. Jadi tunggu saja untuk video selanjutnya. Untuk part ini kita sudahi dulu. Dan disclaimer lagi, untuk formasi suka-suka besok itu nggak menutup kemungkinan kita masukin pemain yang nggak ada di list yang sekarang. Ya. Jadi itu Jadi namanya juga formasi suka-suka, mau 3-5-2 kayak Guardiola pusing-pusing dah. yang jelas kita pilihan pemainnya di sekitaran klub-klub yang pernah dilatih Pep Ya. Guardiola. Oke, menarik. Oke, mungkin sekian dari saya dan Mirwan. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima Jangan kasih. lupa subscribe, komen kalau misalnya kalian pengen komen apa terserah. Yang penting jangan nyepam. Kalau nggak suka ya dislike aja, nggak ada masalah. This is free real estate. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ciao. Selamat malam. Ciao. Bye-bye.